Halo, di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Edukasi Seks dan Narkoba pada Remaja. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Putu Budi Suwartana dengan NIM 2114201058 dari Prodi Keperawatan kelas A tingkat 2. Jadi poin yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama pengenalan. Apakah itu seks dan narkoba? Yang kedua dampak. Dampak dari seks dan narkoba pada remaja. Yang ketiga, pencegahan edukasi yang kita berikan tentang seks dan narkoba pada remaja. Yang keempat, ada pengobatan. Implementasi seks dan narkoba pada remaja. Baik, yang pertama, pengenalan. Apa sih itu seks dan narkoba? Seks adalah perilaku yang ada hubungannya dengan alat kelamin manusia, baik itu laki-laki atau perempuan, dan bersifat biologis. Tujuannya untuk menghasilkan keturunan. Selain perilaku seks, juga menjelaskan tentang organ reproduksi, perilaku seks, dan cara merawat atau membersihkan alat kelamin. Sedangkan narkoba adalah obat-obatan terlarang dan sangat adiktif berbahaya yang menyangkut narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Jadi penjelasan tersebut adalah pengertian secara umum dari seks dan narkoba itu sendiri. Selanjutnya, ada 3 dampak yang dapat timbul. Yang pertama ada kecanduan, yang kedua ada risikonya terinfeksi, dan yang ketiga suramnya masa depan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kecanduan. Kecanduan atau kedagian adalah satu buah pikiran kita dengan buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik. Kita menyebutnya dengan pecandu. Bila kita memiliki ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis. Nah, remaja sangat rentan terkena risiko tersebut. Sekalinya mencoba bakalan terus dan menjadi kebiasaan, maka risikonya sangat besar apabila efek kecanduan tidak bisa dihilangkan. Yang kedua, ada risiko terinfeksi. Risiko infeksi di sini mengacu pada dampak dari pemakaian atau perilaku kita, misalnya seks dapat menyebabkan penyakit menular seksual seperti HIV, dan narkoba dapat membuat sistem saraf tubuh kita menjadi rusak. Yang ketiga, ada suramnya masa depan. Nah, ini bisa menjadi dampak yang relevan terjadi apalagi seorang remaja yang masa mudanya sudah banyak melakukan hal-hal yang merugikan dirinya. Tentunya akan membuat pola pikir menjadi buruk dan berdampak pula pada masa depan nantinya. Pencegahan. Pertama ada proteksi diri. Memahami tentang perlindungan diri terhadap pengaruh yang bisa timbul apabila kita salah menyikapinya. Maksudnya di sini kita harus melindungi diri dari pengaruh buruk yang dapat membahayakan tubuh kita sendiri. Yang kedua, hindari. Jangan pernah mencoba melakukan atau menggunakan barang tersebut apabila kita tidak tahu dampaknya. Yang ketiga, aktivitas positif. Dengan melakukan aktivitas positif, remaja akan melatih perkembangan kehidupan remaja dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan kreativitas seperti berolahraga atau melakukan hal positif lainnya. Untuk pengobatannya ada 2. Yang pertama ada penggunaan obat. Menggunakan obat merupakan cara yang tepat berpotensi untuk mencegah menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang. Yang kedua, rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pemulihan atau perbaikan dari nama baik seseorang keadaan semula dan bisa juga diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat. Ini mengacu pada rehabilitasi narkoba, dan untuk penggunaan obat kita bisa melakukan penanganan dengan misalnya orang yang sudah terjangkit penyakit menular seksual dengan bantuan obat-obatan medis yang sudah dianjurkan oleh dokter. Kesimpulannya, sesuai dengan penjelasan tadi, pengenalan, dampak, pencegahan, dan pengobatan dari seks dan narkoba bagi remaja, edukasi ini mempunyai tujuan untuk mendidik serta menambah wawasan remaja yang rentan untuk terjerumus hal negatif karena remaja adalah harapan masa depan bangsa. Sekian dari presentasi saya.
Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Terima kasih.